Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Masih semangat kan belajar fisikanya? Kali ini kita akan mempelajari materi fisika yang sangat menarik. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Kali ini kita akan belajar apa? Untuk mencari tahu, saksikan terus ya video ini sampai akhir. Pernahkah teman-teman melihat seorang atlet yang sedang mengangkat barbel? Walaupun atlet tersebut sudah mencoba berbagai gaya agar barbel tersebut dapat terangkat atau berpindah posisi, namun terkadang barbel tersebut tidak bergerak atau tetap diam. Dalam fisika, atlet tersebut dianggap tidak melakukan usaha atau usahanya sama dengan nol. Nah teman-teman, kenapa bisa gitu ya? Padahal atlet tersebut sudah mengerahkan seluruh tenaganya, bahkan mencoba berbagai gaya untuk mengangkat barbel tersebut. Kok bisa masih dianggap tidak melakukan usaha? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, terus saksikan video ini sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang usaha dan energi. Usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Ya, dalam ilmu fisika, usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, itulah yang menyebabkan atlet yang berusaha mengangkat barbel tadi dianggap tidak melakukan usaha karena barbelnya tidak bergerak ke atas atau berpindah posisi. Jadi, sebesar apapun gaya yang diberikan, jika benda tidak berpindah, sama saja tidak ada usaha atau usaha sama dengan nol. Nah, sekarang teman-teman jadi paham kan? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai besar usaha. Pertama, besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya saat kita mendorong gerobak. Untuk peristiwa ini, besar usaha adalah W sama dengan F dikali S. Dengan W adalah usaha, F adalah gaya yang diberikan, dan S adalah jarak perpindahan. Yang kedua, besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Misalnya, saat kita menarik sebuah beban dengan menggunakan tali. Untuk peristiwa ini, besar usaha adalah W sama dengan F kali cos alpha dikali S, dengan alpha adalah sudut antara arah gaya dengan arah perpindahan. Yang ketiga, usaha jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, saat kalian mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal, maka gaya yang diberikan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Dan besar usaha adalah W sama dengan F dikali S dikali cos alpha, di mana besar sudut alpha adalah 90 derajat dan cos 90 derajat adalah 0, sehingga besar usahanya sama dengan 0. Selanjutnya adalah besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Misalnya saat kita menggunakan treadmill. Untuk peristiwa ini, besar usahanya masih menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu W sama dengan F dikali S dikali dengan cos alpha, dan besar sudut alpha adalah 180 derajat, di mana cos 180 derajat adalah sama dengan minus 1, sehingga diperoleh W sama dengan minus F dikali S. Nah, selanjutnya adalah besar usaha jika gaya yang bekerja tidak melakukan perpindahan. Misalnya, seorang atlet yang mengangkat barbel dan barbelnya tidak berubah posisi, maka besar usaha adalah W sama dengan F dikali S. Dan karena S tidak berpindah, maka S sama dengan 0, sehingga besar usaha sama dengan 0. Gimana teman-teman? Sekarang kalian mengerti kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang
Energi. Energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar dapat melakukan usaha. Energi dapat berubah bentuk. Contohnya pada kipas angin. Energi listrik diubah menjadi energi gerak. Peristiwa perubahan bentuk energi disebut dengan konversi energi. Selanjutnya kita akan mempelajari bentuk-bentuk energi. Energi memiliki beberapa bentuk. Di antaranya adalah energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Yang pertama ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisinya. Persamaan energi potensial adalah EP sama dengan mgh. M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda dari titik acuan. Yang kedua ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya atau kecepatannya. Persamaan energi kinetik adalah EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, dengan M sama dengan massa benda dan V sama dengan kecepatan benda. Selanjutnya ada energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah konstan. Persamaannya adalah EM1 sama dengan EM2, di mana EM1 merupakan gabungan dari energi potensial 1 dan energi kinetik 1, dan EM2 merupakan gabungan dari energi potensial 2 dan energi kinetik 2. Nah, gimana teman-teman? Sekarang kalian tidak bingung lagi kan mengenai usaha dan energi? Sekian dulu ya untuk pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa terus belajar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. See you next time dan bye-bye.